sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Ashabul fadilah, ulama al-kiram, segenap takmir Masjid As-Sakinah ingkang kula hormati, para jamaah salat subuh keluarga besar Masjid As-Sakinah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kayaknya ada 3 momen yang perlu kita singgung. Yang pertama berkaitan dengan masalah program takmir Masjid As-Sakinah yang merenovasi atau mempercantik. Kok memperganteng dulu kan ya? Mempercantik sedikit ada momentum mempercantik masjidnya agar mungkin lebih disesuaikan dengan perkembangan dan perkembangan zaman, sehingga sekarang itu semuanya serba harus mengikuti. Ya tentu mudah-mudahan diberi kelancaran dan mudah-mudahan kesuksesan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, hari ini kita masuk di tanggal 16 Agustus 2026 yang kita tandai tanggal 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan saat ini pula kita masuk di bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Ibu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit kami cuplikan keterangan dari kitab Tamimul Wafilin. Wonten setunggalipun dawuh wontenipun dawuh hadis Ibni an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sabun yu'ajjaru fihinna min ba'di. Ada 7 hal, 7 perkara, 7 amal yang bisa selalu kita terima, selalu mengalir nilai pahala setelah kita menghadap Allah Ta'ala. Pertama, man bana masjidan falahu ajruhu madza ma'ahadun yusolli fi. Amal royalti kita, amal jariah kita ini ada 7 hal. Pertama, orang yang mendirikan, membangun, membantu, mewujudkan atau ikut di dalam pembangunan masjid. Falahu ajruhu madza ma'ahadun yusolli fi, selama tempat itu dimanfaatkan, dipergunakan untuk ibadah. Pengertian itu kan, jadi amal jariah itu akan selalu kita dapatkan kalaupun toh apa yang kita sumbangsihkan itu dimanfaatkan oleh para jamaah, sehingga pilih
di dalam proses membangun masjid itu ada material-material yang sekiranya perlu untuk dipertahankan, bisa dipakai atau mungkin masih layak, ini harus kita pertimbangkan. Sebab kadang-kadang krono mungkin dianggap gak layak sehingga tidak dimanfaatkan. Ora digunakne sehingga ngesakne sing amal jariah sing biyen. Jadi kan terus perungkalan, bahasa misalnya perungkalan itu yo koral-koral perungkalan ya. Perungkalan kadang-kadang kan niki digawe ora kene didol mungkin murah, ya ini monggo mungkin sampai dimanfaatkan. Kalau contoh mungkin meninggikan lantai masjid atau dimanfaatkan untuk masjid lagi, bukan masalah, dipendem atau dipakai tambah buruk, ini akan bermanfaat lah. Makanya kita harus pertimbangkan misalnya jaya wong. Jadi alhamdulillah ini proses, insya Allah kalau Masjid As-Sakinah ini melihat kegiatannya, tentu yang berdonasi datang ini masjid ya tentu mendapatkan nilai pahala utawi amal jariah. Allahumma nomor kali wa man ajrun nahrun fama dha wa yajri fihi al-ma wa yashrabu minhu nas kana lahu ajrun. Niki barang siapa yang mengalirkan air, fama damanya jenis selama air itu bisa diambil, dimanfaatkan, mengalir untuk kebutuhan manusia, ini ya akan menjadi amal jariah. Ini saat ini pulau panjenengan bisa melakukan itu semua saya. Coro yang sepobian duduk sumur kami kebutuhan rumah tangga, kami kebutuhan keseharian, ini bagian daripada amal jariah. Nomor kaping 3 waman kataba mushafan wa ahsanahu kana lahu ajruhu ma dama yaqra'u fihi ahadun. Yang nomor 3, orang yang punya karya tulis yang masih dipelajari, dipakai ditelaah oleh anak turun kita. Jadi mengkata bagus papan. Kalau kita tidak harus punya karya tulis, buku, punya judul, tidak. Tapi mungkin panjenengan nulis sesuatu, nulis ayat Quran, nulis hadis, atau nulis kata-kata mutiara di buku, kemudian ketepatan lengkap saat ini, sak maknane, pengertiannya, penjabarannya, itu kan sangat bermanfaat untuk dibaca, untuk diamalkan, dan itu juga bagian dari amal jariah. Podo-podo nulis nulis sing api, ketepatan. Kados bapak kulo, bapak saya itu tidak punya karya tulis yang asli atau mungkin atas hasil karya bapak kulo boten, tapi beliau telah menulis kitab-kitab literasi pondok pesantren, kados kitab Sulamul Taufik, kitab Fathul Qorib, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Qawi Utuyan, kitab Jazariyah. Niki nulis tangan, Pak. Nulis tangan damel nopo istilah zaman biyen. Mangsi nopo? Mangsi cetuk. Kayaknya damel nopo niku? Aren. Aren nopo? Nggih,
dengan maknanya. Kalau saat ini kados kitab makna gandul, jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Kemudian ada maknanya lengkap, kitab Sulamut Taufik, kitab Hidayatul Hidayah, kitab Fathul Qorib itu kitabnya sampai 17 buku. Nah, ini termasuk karya tulis. Nah, itu juga bagian daripada amal jariah. Apalagi hari ini kita belajar agama dari beberapa referensi kitab-kitab para pendahulu kita, terutama kitab-kitab karyanya Imam Ghazali yang sudah dipakai sak alam dunia ini menjadi amal jariah para pendahulu-pendahulu kita. Karena awal ini amal jariah pokok. Yang keempat, baman istakhraja ainan yantafi bima iha kana lahu ajru ma baqiyat. Sama yang keempat itu kita menggali sumber mata air yang kepentingannya jauh lebih umum daripada kepentingan rumah tangga. Wow, mungkin kepentingannya kan di rumah tangga, tetapi kalau ini kepentingannya mungkin untuk persawahan, pengairan dan seterusnya. Ini juga bagian dari amal jariah. Yang kelima, waman warasan kana lahu ajruhu fi ma akalan nas minhu wa taib. Yang kelima, nandur wit-witan, menanam bibit. Ini bagian daripada amal jariah. Sehingga di saat kula maos dawuh niki, waman warasan kana lahu ajruhu fi ma akalan nas, tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ini selain kita makan, kelima dan buat toim, enak manuk. Ya, ini termasuk dengan nandur pas ketepatan tanduran dimakan hewan manuk ini termasuk amal jariah. Jadi kula tengah kata gajing, Pak. Gajing nggih. Kok rasa duwe an. Nah, duwe an malah dadi yo niki kerjane mawon, padahal angane yo pelem nggih anu nongko terus kadang sakjane dimangan nongko niku kan seminggu rantek sitok awake dhewe luwih gragas. Ade nongko sak betone niku mawon namung nongkone gak entek. Awake dhewe kadang sawite kurang. Sak nongkone, sak betone, sak wite mau yo kurang. Bon, niki buat toy. Wis ben gak apa-apa, artinya kadang-kadang kita butuh. Yang keenam, waman warasan kana al-majru fi ma akalan nas min toy. Selain tumbuh-tumbuhan ini juga bagian daripada amal jariah, sekaligus tumbuh-tumbuhan ini juga selalu membaca tasbih, selalu berdoa, selalu zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjaga, menciptakan lingkungan hijau ini penting. Sehingga nopo selain kami kepentingan mendahulukan waqtani fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan merusak ekosistem bumi. Napa ngarani napa ya tumbuh-tumbuhan termasuk di dalamnya ini dengan seenaknya sendiri, ternyata itu sangat bermanfaat. Bon, nomor kaping dengan baban alama ilman kadalik, orang yang menyebar luaskan ilmu. Kena apa? Bupak tular ilmu itu juga bagian daripada amal jariah.
Jadi kalau kita punya ilmu yang manfaat, kita tularkan, kita sebarluaskan, sehingga di saat kita sampaikan ke orang lain menjalani ilmu tersebut, maka kita yang mengajarkan juga mendapat royalti, mendapat bagian dari ilmu tersebut kalau ngamal ilmu si manfaat. Terakhir, wa man taraka waladan yastaghfiru lahu wa yad'u lahu min ba'di. Barang siapa yang meninggalkan anak yang selalu memintakan ampunan dan mendoakan kepada kedua orang tua, yakni idza kana walad sholihan, yakni punya anak yang soleh, punya anak yang mau mendoakan orang tua. Sebab salah satu di antara tujuan nikah ini adalah tolabut tabarruk bidu'ail waladis sholih, mengharapkan doanya anak yang soleh. Waqad 'allamahul al-Qur'an wal ilma wa yakunu ajru li walidihi. Orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Qur'an, menimba ilmu, itu akan menjadi pahala tersendiri bagi orang tua. Min ghairi ayyaqusa min ajri waladi, tidak mengurangi pahala anak itu sendiri. Jadi putranya yaitu ganjaran, yang sepuh yaitu ganjaran. Ini sangat logis. Walaupun toh orang tua tidak menjalani, tapi karena ini didikan orang tua, maka orang tua juga akan berimbas yang positif. Sama dengan keluarga besar Masjid As-Sakinah atau keluarga besar Perumahan Pojok Tenda. Di saat ada warganya yang punya prestasi, duit karir, punya nama bagus, mengharumkan nama Pojok Tenda, panjenengan sing ora tau melo nyumbang, ora tau melo cawe-cawe, maka berimbas yang baik. Wah, warga Perumahan Pojok Tenda juara 1 MTQ tingkat nasional. Kadang-kadang malah ngaku-ngaku itu buku, padahal yo lain RT. Begini dulur Joko Bangga Bianda, mergo duwe prestasi. Atau sebaliknya, wah ini jauh, Pojok Tenda bener tapi buri lagi. Atau mungkin ngelak, ini bener perumahan tapi pendatang, ongkos, wong kontrak. Ya karena tidak mau berimbas. Itu artinya bahwa kebaikan kita, kebaikan orang tua, kebaikan anak, sehingga orang tua mendapatkan apa? Cipratan ganjaran ini atas untuk dawuh. Faida kanal walad, faida kanal walidu wa la yu'allimul Qur'an wa yu'allimu tariqal fisq, yakunu yusru ala abihi min ghairi ayyan uso min ghairi awalihi. Sama sebaliknya, kalau untuk orang tua itu mengajarkan atau mendidik anak dengan cara yang tidak benar, dan ternyata perilaku itu dijalani oleh si anak kita, maka imbas imbas dosanya ada pada kita semua. Dari 7 yang menjadi amal jariah ini, monggo panjenengan intene saged sing pundi, apakah kita akan sedikit mensisihkan atau berusaha untuk ikut andil di tempat-tempat yang kangge ibadah, mungkin masjid, mungkin musola atau madrasah atau pondok atau yang lain, atau panjenengan membuat sumber mata air atau punya karya tulis atau panjenengan nandur wit-witan atau yang lain, monggo terserah. Yang penting kita jangan sampai tidak punya amal kangge investasi akhir. Mudah-mudahan Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua,
pagi ini masih di bulan Agustus 2026, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan itu hak setiap bangsa. Artinya Pulau Panjenengan ini punya hak untuk mengatur dan memiliki hak kita sebagai warga negara Indonesia, sehingga para pejuang, para syuhada, para pahlawan ini mudah-mudahan atas perjuangannya, pengorbanannya, lilo bujune dadi rondo, lilo anake dadi yatim, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terangkan menurut setunggalipun hadis, kalau di antara hadis ini termasuk as-syahid alladzi qutila fil ma'rikah. Orang yang mati syahid yang dalam peperangan itu termasuk 4 kelompok yang nantinya akan masuk surga bighairi hisab. Idza kana yaumul qiyamah yu'ta bil arba'ati nafarin inda babil jannah bighairi ru'yatil hisab. Salah satunya adalah asy-syahid alladzi qutila fil ma'rikah. Orang yang mati syahid, yang mati dalam peperangan. Awal diri tinggal menikmati. Alhamdulillah sekarang fasilitas sarana dan prasarana sudah terpenuhi, mulai dari aspalisasi itu lagi, sterilisasi dan pokok sing sebangsa itu. Artinya sekarang mulai transportasi, mulai fasilitas sarana prasarana sudah terpenuhi. Bahkan siapa sangka Kediri itu ternyata akan punya bandara, ada punya tol. Pulau betul sangat bayang nih. Ya, perkembangan begitu pesat. Saat ini yang perlu dipikirkan, kalau sudah ada tol, berarti cenderung orang tidak akan mau mampir ke Kediri sing dalam resort ini dong. Dalam resort mungkin ada di gua semua. Jadi itu nih bakal tahu kapan itu biji gitu. Kalau tujuan yang ini res area nih tol karo arah kemudian rasa dia mungkin semua akan berdampak. Tapi bagi pengusaha, pelaku usaha yang lain mungkin bisa mengambil peluang atau mengambil kesempatan yang lain. Jadi sebenarnya akan ada perubahan. Padahal dulu Kediri itu saya masih menangi Pak. Masih menangi dari listrik. Saya masih menemui waktu-waktu kaki turu ini lantas mergo nek bengi turu lampu damel publik. Saya juga menangi badhe teng etan kali niku nitih perahu jenenge brangetan. Nyabrang wetan. Jadi nyabrange nitih perahu boten enten jembatane. Saniki wonten jembatan Bandar Lor, Bandar Kidul, tambah Semampir, tambah jembatan Mojo itu Wijaya Kusuma, Ngajijo, pun kata jembatan. Jadi ini perkembangan. Saya masih ingat dulu waktu anak kecil gandol cikar itu, bisa numpak cikar semua. Kita juga mengalami kalau kita juga mengalami yang perapatan nyegat tebu, tebu liwat ambil jabuti. Ya Allah, saat ini apa itu tebu? Gak ada sejabut. Itu masa-masa dulu. Alhamdulillah saat ini enak. Ya inilah yang harus kita syukuri. Ini ada kekurangan-kekurangan itu hal yang biasa. Tidak ada yang sempurna. Maka ya wajib untuk kita
kemerdekaan ini dalam hal yang positif. Terserah panjenengan mau berkontribusi di dalam mengisi kemerdekaan dengan apapun dan potensi yang panjenengan miliki, terserah. Terserah potensi panjenengan, terserah kemampuan panjenengan. Sing penting pokok kita harus berkontribusi. Jangan sampai tidak sama sekali. Minimal dungo wis ngoten niku paling pol. Kalaupun toh tidak bisa bersikap dan berbuat yang lain karena kita tidak punya kebijakan, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan di sana, monggo panjenengan tunggungan di mawon. Ya, minimal kota Kediri tetap adem, ayem, tentrem, gemah, ripa, lo, Cina. Apalagi beberapa hari yang lalu beberapa tokoh yang ada di kota Kediri telah dikumpulkan oleh Pak Kapolres yang baru, Pak AKBP Pak Wisnu itu. Bagaimana kita ciptakan Kediri kota, wilayah hukum beliau tetap kondusif, jangan sampai ada perusahaan sebagaimana tahun kemarin. Yes, pokoknya dewi ahad isu yang asakina hari mono jamaah sholat subuh berjamaah kajian bermono mangan apa lagi mono ini? Oh gado-gado, terus mau gado-gado, baru gado salaman mulai laku-laku, lari dulu tunggu kan ayam ini apa tidak kekir barang. Yes. Oh dulu yang masjidnya nasar yang masjid. Oke, si kaitannya mau hutan. Yang pertama kaitannya niku, yang kedua kaitannya Agustusan. Insyaallah juga ada kegiatan-kegiatan tasyakuran. Yang penting kita doakan mudah-mudahan para pejuang ini penting untuk kita pahami, sebab anak-anak kita itu mungkin perlu lah dipahamkan dengan perjuangan dan sejarah. Sebab bagaimanapun juga Al-Quran itu menganjurkan agar kita itu belajar dari sejarah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dole zaman biyen niki situasi kayak begini. Wong mangane jagung, mangane gaplek, ndamele rambine bahu, kasune belarak, saiki wis kena kabeh. Ini harus dipahamkan agar punya rasa jiwa nasionalisme, jiwa memiliki jiwa cinta tanah air. Pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga hadirin wal hadirat, ini juga bulan Rabiul Awal, bulan Ulul, bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, kelahiran Nabi dan sedone kematiannya itu tanggal dan bulannya sama, sehingga 12 Rabiul Awal di saat kelahiran pada tahun itu dan sedone ya 12 Rabiul Awal, cuma tahunnya sing boten sami. Kanjeng Nabi yuswane 63 persis, tidak lebih dan tidak kurang. Kadang-kadang kita itu umurnya 70 lebih 2 minggu atau 80 tahun kurang 1 bulan, atau mungkin pokoknya kunjulnya kurang. Kanjeng Nabi persis 63. Kanjeng Nabi lahir pun istimewa, sampai sedo pun juga istimewa. Kalau kita kadang-kadang lahir ini delung karuan, matine yo karuan, naudzubillah dan ya mudah-mudahan senajan kahanan kados mekaten, mudah-mudahan kita dipungkasi akhir hayat ini dengan husnul khotimah.
cintanya kan kesukaan. Sehingga lahir pun hebat, nadifan, waktu asuri biyadil kudratin ilahiyah, mahdunan, makhulatan, bikuhlil inayati aina. Niki gaya Nabi di antaranya. Sedone di antaranya dirawi malaikat Israel, ajita zairon au qabidun, jituka zairon wa qabidun. Komunikasi dulu dengan malaikat Israel, peto, artinya orang karena nggak punya nomor HP nih, malaikat Israel kayak sinyalnya loh, sehingga nggak sambung. Yang jadi Nabi sakit komunikasi kalian malaikat, komunikasi kalian malaikat Israel termasuk malaikat Jibril yang telah memberikan wahyu dan seterusnya. Nah ini kelasnya pun benten. Terakhir Kanjeng Nabi yang menungso, kita yang menungso, tapi beda kelas. Sama-sama jenisnya manusia, jenisnya batu, tapi nek Kanjeng Nabi batu hitam, awe di batu gebal, batu koral yang nilainya jauh lebih murah dibandingkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perilakunya pun betul tinggi omongnya anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Kanjeng Nabi lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa batata aba asra fi mataz zamani. Iki Kanjeng Nabi memuja setinggi apapun hukumnya boleh, asal tidak menuhankan. Mengkultuskan boleh, asal tidak menuhankan. Sama dengan kita kadang-kadang juga mengkultuskan bapak pembangunan. Presiden pertama adalah bapak proklamator kita ini ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Sinten Asmani, pokok ini. Kemudian bapak presiden kedua bapak pembangunan, presiden ketiga bapak teknologi, presiden keempat bapak pluralisme, presiden keempat ini. Pokok ini, pokok akhirnya presiden ke 6, ke-7 bapak infrastruktur, sing ke-8 disebut pokok cikwe sejarah. Bosok tadi ini presiden opo lagi. Kembang desa ini berarti kan mengkultuskan, artinya memuja dengan setinggi-tingginya, tidak apa-apa, asal tidak membanggakan. Sama dengan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wad din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil